Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Ayu Andini dengan NIM A420200044. 2. Septiana Wahyuna Vitasari dengan NIM A420200045. Yang ketiga, Widya Dinda Widi Hapsari dengan NIM A420200046. Yang keempat, Gina Safira dengan NIM A420200047. Dan saya sendiri, Alfinsa Sinta Devi dengan NIM A420200048. Yang berjudul Embryogenesis pada Spermatopita. Kemudian, materi akan disampaikan oleh teman saya, Septiana. Kepada saudari Septiana, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Secara kasat mata, tumbuhan dapat dibagi menjadi tumbuhan yang menghasilkan biji dan tumbuhan yang tidak menghasilkan biji. Tumbuhan biji disebut juga spermatopita, yang dapat dibedakan menjadi tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Angiospermae sendiri dibedakan menjadi tumbuhan berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Gimnospermae. Gimnospermae disebut juga dengan tumbuhan berbiji terbuka. Nama gimnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga nama gimnospermae bisa diartikan tumbuhan berbiji telanjang. Maksudnya adalah bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Waktu dan media saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Gina Safira. Kepada Gina, persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Ciri-ciri gimnospermae. Yang pertama, yaitu letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindung oleh daun buah. Yang kedua, tidak memiliki bunga sejati, tetapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Yang ketiga, gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Yang keempat, pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Yang kelima, tumbuhan biji terbuka terdiri dari 3 ordo, yaitu Cicadinae, Genetinae, dan Coniferae. Yang keenam, biji gimnospermae duduk terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut bracts. Sistem reproduksi gimnospermae. Organ reproduksi pada gimnospermae disebut komnus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga. Sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Letak makrosporofil, mikrosporofil terpisah. Selain sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak. Waktu dan media saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Lydia Dinda. Kepada saudari Lydia Dinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang angiospermae. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, yakni angion dan sperma. Angion artinya wadah, sedangkan sperma berarti biji. Selain itu, tumbuhan angiospermae biasa disebut dengan antopita. Antopita terdiri dari 2 kata, yaitu antos yang berarti bunga dan piton berarti tumbuhan. Sehingga angiospermae atau antopita merupakan memiliki alat perkembangbiakan generatif yang berupa bunga. Ciri-ciri dari angiospermae ini yaitu yang pertama, hidup sebagai pohon, perdu, semak, merambat, atau herba atau ternak. Dan kedua,
daun pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Yang ketiga, memiliki bunga sejati dengan perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga. Dan alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Yang terakhir, tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini mengalami pembuahan ganda. Sistem reproduksi pada angiospermae. Yang pertama ada reproduksi vegetatif, yaitu cara reproduksi tanpa melalui perkawinan atau biasa disebut fertilisasi. Gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik, artinya sifatnya sama dengan induknya. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif alami, yaitu cara perbanyakan yang dilakukan oleh organ vegetatif tumbuhan tanpa bantuan manusia. Organ vegetatif yang berperan antara lain yaitu yang pertama rizoma atau rimpang akar tinggal, yaitu batang yang menjalar secara horizontal dalam tanah menyerupai akar. Misalnya, bunga tasbih, kunyit, jahe, alang-alang. Yang kedua, stolon atau gregi, yaitu batang yang menjalar di atas tanah. Misalnya, arbeia atau stroberi, daun kaki kuda atau sendal asiatica. Yang ketiga ada umbi lapis atau bulbus, yaitu batang berukuran pendek yang dikelilingi daun berlapis-lapis, misalnya bawang merah atau Allium cepa. Selanjutnya ada umbi batang, yaitu batang yang membengkak di dalam tanah, misalnya ubi jalar dan kentang. Selanjutnya ada tunas, yaitu bagian batang yang memiliki bakal tunas, misalnya bambu, kelapa, dan sebagainya. Selanjutnya ada daun, yaitu bagian tepi daun yang memiliki jaringan meristem, contohnya cocor bebek. Dan yang terakhir ada kormus, yaitu pangkal batang yang membesar dan memiliki beberapa kuncup, misalnya bunga tasbih dan gladiol. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan ini yaitu cara perbanyakan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan manusia. Macam-macam reproduksi vegetatif secara buatan, ada mencangkok, menempel atau yang disebut okulasi, menyambung, menyetek, merundung, dan juga kultur jaringan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.